Hai semuanya, bertemu lagi dengan gua Jijo. Jadi hari ini gua akan review sebuah manga lagi. Dan manga ini adalah manga yang paling gua suka untuk sekarang ya. Bahkan mengalahkan rasa suka gua terhadap Chainsaw Man kayaknya ya. Karena dalam beberapa bulan akhir ini gua kalau membeli manga itu harus memperhitungkan dengan betul-betul ya. Karena uang gua terbatas untuk membeli sebuah manga. Dan sedangkan manga ini dan juga manga Chainsaw Man yang terbaru yang volume 11 volume 12 ya kalau nggak salah. Ya volume 12 ya. Udah kayaknya kalau nggak 11 apa 12 gitu yang keluar. Tunggu gua lihat volume Chainsaw Man gue jadi lupa nih. Volume 12. Oh, maaf. Gua udah lupa karena udah lama nggak baca Chainsaw Man. Jadi udah keluar barengan. Dan akhirnya gue malah memilih manga ini karena manga ini menurut gue sangat menarik banget. Jadi gue nggak mau ketinggalan. Dan langsung saja manga ini adalah Dan Dadan volume 3. Ya, gue baru baca sampai volume 3 padahal di Periplus itu udah ada yang volume 4-nya. Semoga bulan depan gue bisa beli yang volume 4 ya. Tapi untuk sekarang kita akan review yang volume 3-nya dulu, oke? Jadi langsung saja. Gua akan review dari segi tampilannya dulu ya. Gua nggak tahu nih gimana hasilnya ya video gua karena gua nyobain pakai video atau kamera bagian belakang. Jadi gua nggak bisa melihat layar depan, layar yang ada di bagian layar lah intinya. Gua nggak bisa lihat. Jadi semoga masih bagus aja ya hasilnya. Dan semoga mic-nya ini juga nggak mati ya karena di video sebelumnya mic gua mati. Dan gue udah ngomong panjang lebar dan ya gue nggak mau ngulang lagi, jadi ya sudah yang itu aja gue upload. Semoga yang ini nggak suaranya nggak hilang juga ya, nggak ketangkep lah suara micnya ya, karena kalau misalkan suara di HP aja agak kurang bagus dan kurang bulat menurut gue, seperti itu sih. Oke, langsung saja ya kita bahas untuk manganya. Untuk cover depannya seperti ini bagus banget sih menurut gue warnanya ya. Warna salah satu dari karakter sampingan yang baru, dan ini cantik banget sih. Gue lupa lagi namanya ya karena gue sangat pelupa dengan nama, tapi nanti akan gue cari namanya. Oh, ini dia, Aira. Namanya adalah Aira untuk karakter yang baru ya, dan juga bakalan jadi salah satu cinta dari Okarun ya. Salah satu wanita yang akan suka dengan Okarun kayaknya ya. Gue tebak-tebaknya seperti itu. Agak spoiler sedikit tapi ya sudahlah ya. Namanya juga konten gue kebanyakan spoiler sih, jadi mohon maaf. Untuk bagian depan udah bagus banget. Gue suka warna di setiap volumenya. Dan ini salah satunya juga yang gue suka. Perpaduan antara pink dan juga ungu itu bagus banget. Kalau yang warna judulnya ini sudah cocok banget sih menurut gue dipadukan dengan warna yang lain. Untuk bagian sampingnya seperti ini bagus, udah bagus, jelas, dan masih sama seperti volume sebelumnya ya. Tentulah ya kalau misalkan beda jadi agak aneh nanti. Untuk di bagian belakang seperti biasa ada sedikit gambaran untuk di bagian dalam bukunya nantinya atau manganya. Dan ini adalah salah satu bisa dibilang alien apa mutan gitu, tapi ini adalah buatan dari salah satu alien yang sangat terobsesi dengan Okarun dan teman-temannya, karena mereka menganggap Okarun dan yang lain-lainnya itu punya salah satu kespesialan lah. Ya iyalah memang spesial ya, karena Okarun juga kerasukan nenek turbo ya kan, dan yang lain juga kurang lebih sama lah seperti itu. Jadi para alien itu pengen punya kekuatan seperti 3 trio kita inilah ya. Untuk sekarang masih trio dan ada satu neneknya juga sih, tapi kalau yang muda-mudanya masih trio lah. Oke, lanjut untuk ke rapiannya. Untungnya gue mendapatkan yang cukup rapi ya di sini. Dan sejauh ini lebih rapi dibandingkan dengan yang lain. Gue sangat beruntung, syukur sekali. Di bagian sini juga rapi banget, jadi ya alhamdulillah. Untuk di bagian dalam seperti biasa, untuk cetakan Viz Media ini sangat tajam, sangat bagus, dan hitam juga, dan kertasnya tebal. Jadi kalau gue mengeluarkan duit
di atas 100.000 itu udah worth it banget menurut gua, karena lagi-lagi tebel dan tajam. Dan di bagian depan kita selalu mendapatkan kertas berwarna seperti ini dengan ilustrasi-ilustrasi yang sangat menarik. Cuman selembar doang ya, tapi ya bolak-balik itu udah bagus banget sih. Ini salah satunya juga, semoga kelihatan ya di kamera. Kalaupun nggak kelihatan nanti gua capturein, nanti gua taruh di layar kalau gua rajin. Kalau itu tuh sudah kayaknya ya. Terus kalau untuk typo gua nggak nemu typo sih, karena lagi-lagi ini bahasa Inggris ya, jadi kalaupun typo kayaknya gua nggak nyadar dah karena gua nggak terlalu jago bahasa Inggris. Tapi untuk kesalahan cetak juga nggak ada, syukurnya nggak ada. Oke, lanjut ke cerita yang ada di dalam sini adalah melanjutkan dari volume 3 tentu saja. Karena volume 3 tuh masih menggantung, masih belum selesai lah bisa gua bilang. Jadi selesainya di volume 4 ini. Dan backstory dari salah satu karakter baru lah ya ini, Aira ini tadi. Jadi kayak kisah pembentukan karakter si Aira inilah ya. Dan selesainya di volume 4. Selesai di volume 4 dan dimulai lagi di volume 4 ini juga. Nanti akan semakin semakin dalam hubungan antara Okarun, Ayase dan juga si Aira ini. Dan gua jujur suka banget perpaduan mereka bertiga ini, karena Aira ini bisa dibilang diciptakan untuk bikin si Ayase itu cemburu terhadap kedekatan si Aira dan juga Okarun. Karena setelah ya kejadian yang menimpa mereka ya, akhirnya mereka kayak agak cukup dekat. Dan juga si Aira ini punya sifat yang agak nyeleneh menurut gua. Ya tipikal cewek cantik tapi ya agak blow on, bisa gua bilang seperti itu ya. Cantik, populer, tapi ya agak blow on. Jadi aduh, jujur gue suka banget sih dengan karakter-karakter di sini. Salah satunya ya si Aira ini. Lagian juga si Aira ini cantik juga ya. Ya semua karakter di Dandadan ini menurut gue cantik dan cakep sih sebenarnya. Kalau ada pun yang nggak cakep, tapi ya biasanya dibikin kayak kocak gitulah. Dan itu bagus banget dan gue suka banget sih. Terus nanti ada pengenalan tokoh si Aira ini lebih jauh lagi setelah yang kejadian di volume 3 dan volume awal-awal di chapter volume ini. Dan itu bikin gua menarik banget dan membuka pertanyaan lagi. Apakah nanti akan muncul lagi karakter-karakter seperti mereka ini? Dan gua yakin akan muncul lagi sih, karena gua ada lihat beberapa volume yang lain untuk covernya ya. Itu kayaknya akan ada karakter keren lagi. Nah, keren itu kan kalian bisa tebak sendiri lah ya. Kayaknya keren itu lebih cenderung ke gender yang mana gitu. Menurut gue sih kalian bisa nebak ya. Dan gue nggak sabar untuk baca volume berikutnya sih, karena dari volume ini pun sudah bagus banget. Dan juga seperti biasa ceritanya pasti nggak selesai di volume ini untuk yang cerita terbarunya. Jadi gue dibikin penasaran lagi untuk beli volume berikutnya. Dan itu salah satu cara marketing lah ya, biar gue beli volume berikutnya. Terus di sini ceritanya itu campur aduk dan menurut gue lengkap. Campur aduk tuh maksud gue kayak ada sedihnya, ada ada gembira, ada kocaknya juga, terus ada cinta-cintaannya lah ya. Karena ini memang manga tentang romance tapi dibumbu-bumbui dengan supranatural, kemudian horor dan juga komedi lah ya. Ya komedi romance lah bisa gue bilang ini. Jadi manga ini adalah paket lengkap dan ya gue suka banget. Lagi-lagi gue bilang suka banget karena memang jujur gue suka banget. Di sini tadi ada romance-nya, ada komedinya, kemudian ada sedikit cerita haru atau cerita sedih di sini dan bikin gue agak sedikit berkaca-kaca. Bahkan di sini ya gue
bisa gua bilang di sini salah satu yang paling sedih di manga dan dadan yang gua baca sejauh ini sampai volume 3. Ini adalah cerita paling sedih di dalam volume ini, di chapter awal-awal lah. Karena ya cerita sedihnya ini berasal dari hantu yang ada di di dunia dan dadan ini, bukan dari karakter yang lain-lain, bukan karakter utama atau karakter sampingan, tapi di salah satu hantu yang ada di volume ini dan volume kedua kemarin. Dan ceritanya itu sedih banget, bahkan digambarkan ceritanya atau backstory-nya itu tanpa dialog sama sekali, jadi cuman gambar doang, tapi dapet banget gitu dan bikin gua sedih terus, kayak ada rasa kelamnya gitu, ada rasa frustasi, terus putus asa, dan itu tergambarkan banget dari gambarnya doang. Nggak perlu ada dialog antar tokoh, nggak perlu ada narasi atau gimana, itu udah tergambarkan dengan sangat baik dari gambarnya doang, dari ekspresi, dari gambar-gambar yang ada di chapter ini. Dan itu bagus banget, jujur dari 1 sampai 3 ini, yang nomor 3 ini paling bagus untuk ceritanya menurut gue. Sangat menyedihkan menurut gue. Dan itu bisa terjadi di dunia nyata. Kalau misalkan kita kayak dikasih beban yang sangat berat gitu, bakalan kemungkinan akan terjadi yang seperti itu di dunia nyata. Karena dari manga ini menurut gue ya diambil dari kisah nyata juga sih yang pasti ya, karena penciptanya juga dari dunia asli, dunia nyata kita lah. Pasti ini inspirasinya dari dunia kita juga. Dan itu sangat bisa terjadi kalau misalkan kalian sangat putus asa ya dalam hidup. Makanya kena banget menurut gua. Bahkan di kalian menurut gua bakalan kena banget. Gua jamin kena banget sih ceritanya. Terus setelah yang sedih-sedih itu, kita akan dikasih kayak romance yang sangat-sangat bagus. Kemudian bikin gua salting jujur. Gara-gara ini gua dibikin salting, dibikin senyum-senyum sendiri, dan aduh gua sangat puas banget bila baca manga ini jujur. Karena ya lagi-lagi kata gue, kita dibikin campur aduk. Yang pertama kita dibikin sedih, kemudian kita malah dibikin kayak salting gitu, dibikin ketawa dan salting. Dan di akhir kita dikasih suguhan action yang sangat mantap, kemudian dikasih komedi yang sangat mantap juga. Jadi setelah baca dan selesai ini, selain kita penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya, kita dikasih suguhan yang sangat memuaskan banget. Dan ini yang gue sebut adalah paket lengkap dari manga ini. Jujur, dari awal sampai akhir kita dikasih paket lengkap semuanya. Jadi gue tuh gak ada bosen kalau baca ini, jujur. Karena ya dikasih paket lengkap itu tadi, jadi gak bikin gue cepet bosen dan bikin gue ngedrop bukunya, terus gue melanjutkan aktivitas yang lain. Gue gak seperti itu. Gue langsung menyelesaikan manga ini karena sangat seru. Nggak seperti manga yang lain yang bikin gue bosen, bikin gue ngantuk, jadi gue drop. Jadi gue bisa menyelesaikan manga yang lain itu sangat lama biasanya, tapi untuk ini gue sangat cepet selesai. Dan bikin gue kesel juga sih karena sangat cepet menyelesaikannya, dan gue harus nunggu 1 bulan lagi untuk membeli manga lanjutannya gitu. Aduh, mohon maaf gue agak belibet karena di sini panas banget ya jujur. Kalimantan akhir-akhir ini panas banget karena musim panas juga kayaknya. Ini gue udah keringetan banget, dan ya gue ngomong apa yang pengen gue ngomong aja sih, jadi gue belibet banget sambil gue mikir juga ya, jadi pasti bakalan gagap dan juga ae gitu lah ya. Tapi semoga tersampaikan ya apa yang gue pengen sampaikan dari manga ini. Intinya manga ini bagus banget jujur, dan gue bakalan beli lagi volume 4 di bulan berikutnya. Dan untuk Chainsaw Man sayangnya gue gue kesampingkan dulu karena Chainsaw Man udah agak lengkap
sampai volume 11 ya. Jadi gue pengen banyakin yang dan dulu. Setelah dan agak kelar, baru nanti Chainsaw Man menyusul lagi. Karena ya gue juga masih suka dengan Chainsaw Man, tapi gue lebih suka dengan dan jujur. Dari segi aspek manapun dan ini jauh lebih komplit, lebih mantap menurut gue. Dan apakah gue akan merekomendasikan ke kalian manga ini? Ya tentu saja lah ya, akan gue rekomendasikan. Dan kalau misalkan ada versi bahasa Indonesianya pun nanti bakalan jauh lebih gue rekomendasikan, karena akan sangat masuk di kalian yang mungkin nggak terlalu jago bahasa Inggris. Akan masuk banget ke kalian. Kalau bahasa Inggris kan agak-agak ribet ya kan, membahasakan Indonesianya lagi. Tapi kalau bahasa Indonesia biasanya lebih enak dipahami, tentu saja ya, karena bahasa Indonesia. Kemudian jauh lebih murah, walaupun bahannya ya nggak bakalan sama dengan yang Viz Media ini ya, tapi udah bagus banget menurut gue sekarang untuk cetakan Indonesia. Walaupun agak sedikit tipis, jauh lebih tipis lah dibandingkan ini. Ya nggak apa-apa, tapi cetakannya udah bagus. Jadi semoga dan kita berharapnya dan ini dicetak juga di Indonesia. Amin. Gua kalau misalkan ada pun yang bahasa Indonesianya mungkin akan gue beli juga. Sama halnya seperti Chainsaw Man yang bahasa Indonesia gue juga beli. Untuk ya sekedar membandingkan juga dengan yang versi Viz Media, yang mana yang lebih bagus. Gitu aja sih. Dan untuk harganya ini kisaran 170 ribuan kalau di Periplus ya. Kalau di lain, kalau misalkan kalian nemu yang lebih murah, silahkan sharing aja di kolom komentar. Siapa tahu bisa untuk gua beli juga dan untuk yang lainnya juga beli. Dan kalau misalkan kalian pengen link dari dan ini, gua akan menyediakan di deskripsi seperti biasa. Gua akan kasih linknya, jadi kalian tinggal klik aja dan langsung ke toko Periplusnya. Dan langsung check out aja kalau misalkan kalian pengen check out kan. Dan juga kalau misalkan kalian pengen manga yang lain, gue udah sediakan link tree di deskripsi. Nanti akan gue kasih di sana. Ya silahkan aja klik dan kalian akan melihat list yang gue buat. List itu gue buat dari manga yang udah gue beli, dan juga ada juga sih yang belum ya kan. Tapi gue udah tahu kualitasnya gimana, jadi gua taruh aja. Mungkin akan gua perbanyak lagi listnya nanti ya, walaupun gua nggak beli manganya juga, tapi gua taruh aja di sana untuk rekomendasi ke kalian juga, untuk link yang mungkin kalian cari dan nggak dapat, tapi akhirnya kalian bisa dapatkan di gua gitu ya. Gua akan milih sebisa mungkin manga yang populer, kemudian juga manga yang bakalan gua beli dan gua suka juga ceritanya, seperti itu sih. Oke, mungkin segitu aja ya. Gua nggak tahu ini berapa menit sudah karena gua nggak bisa lihat layar HP gua. Dan gua juga udah keringetan banget karena di sini udah panas banget ya. Jujur kayaknya ini bakalan jadi negeri kabut lagi ya di Kalimantan. Gua nggak tahu kalau misalnya banyak kebakaran, kayaknya bakalan jadi negeri kabut lagi dan nggak enak jadinya. Oke, segitu aja review gua kali ini. Intinya manga ini bagus. Dan sampai jumpa di video gua berikutnya. Bye bye.